Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Self Improvement. Hari ini saya akan membahas tentang energi, ya, bahwa eh, energi itu kekal, ya. Tidak ada yang bisa menyangkal ini karena memang ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang sudah kita pelajari ketika kita SMP dulu, ya. Kekekalan energi ini ternyata sangat berkaitan dengan energi yang kita alami, yang kita pancarkan setiap harinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ternyata Anda yang sekarang ini hidupnya mungkin ya, belum baik-baik saja versinya gitu ya, masih banyak masalah yang mendekati, masih banyak masalah yang harus dialami. Itu karena energinya negatif, ya, vibrasinya negatif, yang dikeluarkan negatif. Dalam kaitan hukum energi dan vibrasi manusia itu sangat bertolak belakang dengan energi yang ada pada magnet. Seperti yang selama ini kita alami ya, positif itu nariknya negatif. Kalau ketemu sumbu yang di dalam magnet begitu ya, kalau ini positifnya, ini plusnya, kalau magnet itu pasti akan nempelnya di plus dan negatif. Sehingga kalau plusnya ketemu dengan negatif ini ketemu, mereka akan nempel begitu ya, bersinggungan. Tapi kalau ininya energinya kutubnya ini adalah negatif, ini juga negatif dan ini plusnya di sini, maka ini akan berjauhan. Ya, ini akan terpisah begitu. Mereka tidak akan nempel. Ya, negatif tidak akan negatif. Ini ilmu magnet. Ya, tetapi di dalam ilmu vibrasi manusia enggak begini. Ya, ilmu vibrasi manusia, energi manusia tidak begitu. Ya, saya akan gambarkan bagaimana energi manusia itu berkembang selama ini ya. Bayangkan ini adalah lingkaran energi yang Anda pancarkan. Ya. Ketika Anda mengeluarkan energi negatif, ya, energi negatif itu apapun. Overthinking. Ya, Anda mengeluarkan overthinking, ya. Kemudian Anda mengeluarkan protesan atau menuntut di sini ya. Kemudian piktor. Ya. Kemudian di sini gak sabaran. Kemudian di sini gibah misalnya, atau Anda suka gibah, okelah gampang ya. Kemudian di sini Anda mengeluarkan marah-marah sajalah ya, gampang, yang paling gampang. Ya. Ketika ini semua Anda lakukan, ya, Anda dalam sehari-hari Anda suka overthinking, Anda suka menuntut orang lain untuk memahami, Anda menuntut perhatian orang lain, Anda suka berpikiran kotor terhadap kelakuan orang lain, suudzon dalam kelakuan orang lain. Kemudian Anda nggak sabaran, nggak pernah bersyukur, nggak sabar, maunya semuanya cepat, instan, segera begitu ya. Kemudian Anda juga suka gibahin orang. Maka pada satu titik Anda menarik yang sama persis. Ini juga akan ketemu juga orang yang overthinking terhadap Anda. Anda juga akan selalu dituntut
Karena Anda menuntut, maka Anda akan ketemu dengan yang suka menuntut. Anda juga akan dituntut pada akhirnya. Kemudian ketika Anda piktor, Anda juga menarik orang yang melakukan yang seudon terhadap apa yang Anda lakukan. Ketika Anda gak sabaran, Anda akan orang ketemu dengan yang gak sabaran juga. Dan ketika Andanya gibahin orang lain, ya, Anda juga akan menuntut, akan menarik orang yang akan menggibah jenengan, gitu. Akan melakukan gibah kepada Anda. Ya. Dan ketika Anda marah, Anda akan menarik kemarahan yang sama. Ini yang dimaksud bahwa negatif yang Anda keluarkan menariknya negatif. Beda dengan hukum magnet tadi. Kalau sudah begini, kalau sudah seperti ini, maka mau tidak mau Anda harus menghilangkan satu persatu. Gimana caranya, Bun, supaya hidupku baik-baik saja? Maka yang Anda sangka Anda itu akan membuat orang lain paham, di sini akan isinya merah semua. Isinya sampah semua, karena Anda menarik hal yang sama. Dan ini akan menjadi full. Itu sebabnya yang keluar dari mulut Anda, yang selalu sering Anda lakukan adalah Anda akan mengumpat ya. Maka pada satu titik Anda juga menarik umpatan yang sama, dan ketika Anda mendapatkan umpatan, Anda makin sakit hati lagi, umpatan lagi. Pada satu titik ini akan menjadi sangat-sangat full. Sehingga tidak ada ruang untuk Anda menyadari sebenarnya aku ini apa. Pada akhirnya yang terjadi adalah tubuh Anda akan mulai error. Karena terlalu banyak sampah yang mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu tidak Anda keluarkan. Karena Anda tetap melakukan hal yang sama sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun. Dan Anda akan selalu dipertemukan oleh orang-orang yang sama yang memiliki hal seperti ini. Pasti. Mengapa ya? Karena memang begitu. Hukumnya begitu. Semesta itu hanya merespon yang positif, energi yang positif saja. Sementara energi yang negatif akan tertolak karena memang bukan sifatnya. Alam itu sifatnya, semesta itu sifatnya positif. Mengapa? Sejauh Anda memotong batang pohon, dia akan tetap tumbuh. Sebanyak apapun Anda memotong dahan pohon mangga, dia akan tetap tumbuh, bahkan membalasnya dengan bunga, dengan putik bunga, dan akhirnya menjadi buah yang Anda nikmati. Nggak pernah tuh saya dengar mangga itu balas dendam, itu nggak pernah. Maka sekarang, hindari dulu yang overthinking yang Anda lakukan. Ketika Anda tidak lagi mengeluarkan energi overthinking, pada satu titik Anda tidak lagi menarik orang yang overthinking. Pelan-pelan. Kita nggak bilang semua harus dilakukan pada waktu yang sama. Maka Anda akan bertemu dengan orang yang positive thinking. Anda tidak lagi mengeluarkan energi yang positif. Anda berpikiran positif. Maka Anda bertemu dengan yang positif. Di satu sisi, Anda sudah mulai sedikit menghapus luka batin yang ada di kepala ini. Satu sampah sudah Anda keluarkan. Dan ketika sekarang Anda tidak lagi protes, karena sudah positif kan, Anda nggak lagi protes tuh, nggak lagi menuntut. Anda menjadi orang yang menerima keadaan,
maka pada satu titik Anda tidak lagi melakukan tuntutan kepada keadaan. Apa yang telah terjadi? Anda menarik orang yang bisa menerima kondisimu. Engkau menarik orang dengan gestur yang sama seperti yang engkau lakukan. Karena kan positif gesturnya menerima. Maka pada satu titik engkau akan menerima orang yang mau berbuat berpositif act gitu ya, berpositif sikap. Dan kemudian Anda tidak akan melakukan umpatan lagi. Kecuali apa? Kalau umpatannya diganti dengan apa? Dengan apresiasi, penghargaan. Apresiasi, engkau akan menarik orang dengan apresiasi. Harus gantian nih pulpennya ya, biar jelas. Sama tuh. Termasuk yang di sini. Engkau akan menarik orang yang akan menghargai. Enggak lagi Victor. Karena pada satu titik ini akan ada plus yang lainnya, apa penggantinya? Jadi positif sudah ya, termasuk di sini. Anda akan menjadi orang yang menarik yang positif saja. Lebih positif lagi karena sudah tidak lagi Victor, kan begitu. Dan itu akan terus berlanjut kepada di sini. Termasuk di sini nih. Enggak sabaran. Anda akan melihat orang yang jauh lebih sabar, lebih ikhlas. Karena Anda mengeluarkan ikhlas, maka Anda akan mudah sekali tersenyum dan akan bertemu dengan orang-orang yang sama ikhlasnya dengan Anda dalam melakukan kebaikan. Dan Anda tidak akan lagi menjadi faktor utama dalam gibahan banyak orang. Akan mendapatkan apa mungkin ya? Penghormatan mungkin. Karena Anda sudah tidak lagi melakukan proses gibah kan gitu. Anda akan lebih dihormati. Karena Anda memberikan penghormatan kepada orang lain. Pada satu titik, ketika Anda melakukan penghormatan kepada orang lain, Anda baik-baik saja. Saya terangkan ya, maaf kalau tadi kurang terang. Dan ketika Anda melakukan ini, merubah semua konsep cara bersikap ini, lama-lama yang di sini bersih dikit lagi. Dan Anda menjadi orang yang selalu berpositive thinking. Menjadi orang yang dengan pemikiran bersih, yang lebih jernih, lebih jelas, dan bisa melihat apa yang harus dilakukan, karena tidak lagi mengeluarkan, memancarkan energi yang negatif. Negatifnya kehapus. Kehapus sudah. Jadi ini semua proses. Nggak bisa Anda lakukan sekaligus, nggak bisa, pelan-pelan. Hari ini apa yang tidak kau lakukan? Hari ini apa yang akan kau lakukan? Hari ini apa yang akan engkau berikan? Dan ini semua butuh proses. Karena ketika melakukan proses ini, ya, Anda tidak lagi terkonsen pada orang lain. Hidupmu hanya kepada konsen membaikkan diri sendiri. Ini konsep membaikkan diri sendiri. Dan pada saat engkau melakukan proses ini, yang satu ini, ikhlas ini, engkau sedang melibatkan engkau membiarkan Tuhan bekerja. Ketika engkau berpositif thinking, berpositif sikap, maka pada satu titik engkau membiarkan Tuhan yang bekerja. Anda boleh menyebutnya dengan Allah ya, supaya bisa paham semua gitu.
Pada satu titik, tidak ada sebuah kegiatan kebaikan yang tidak akan mendapatkan balasan. Karena konsepnya Tuhan itu, coba dicek ya di An-Naml 89, Al-Zazalah 78, itu ayat-ayat favorit saya tuh. Bahwa setiap kebaikan yang engkau lakukan, positif act yang engkau lakukan, positif sikap yang engkau lakukan, akan mendapatkan apresiasi yang lebih baik dari Allah. Akan mendapatkan hadiah yang lebih baik dari Allah. Dan engkau menghadirkan Allah seutuhnya dalam tubuh Anda. Karena tidak lagi terkoreksi, tidak lagi buruk, tidak lagi error dengan kelakuan sesama manusia. Pada satu titik, itulah yang harus kita lakukan sehari-hari. Maka, pahami dulu konsep energi di sini supaya engkau paham bahwa hari ini energi positif apa yang sudah aku sampaikan. Sikap positif apa yang bisa aku berikan. Maka, untuk bisa mendapatkan feedback ya, masukan kembali sikap yang sama, positif yang sama. Ini proses. Ini butuh waktu. Anda sudah mengeluarkan yang positif, maka untuk bisa menarik yang positif ini butuh waktu. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk menjadikan yang positif ini menjadi milikmu gitu. Sampai engkau benar-benar bersih, maka Tuhan tidak akan bekerja. Kalau kamu sudah bersih, maka Tuhan yang akan bekerja. Karena engkau melibatkan Allah sepenuhnya. Membiarkan membiarkan Allah bekerja dalam kehidupanmu. Dan itu bukan engkau yang mengatur. Semua kegiatan-kegiatan positif ini adalah selalu tentang ini ya, selalu tentang ini. Engkau biarkan Allah mengendalikan hidupmu, maka hidupmu akan baik-baik saja. Karena kendali ini sesungguhnya adalah yang harus kau kelola, harus engkau libatkan. Ya, maka miliki kendali dalam hidupmu. Siapa yang mengendalikan? Dalam hal ini engkau yang merespon baik dan melakukan kebaikan, dan itu adalah kendali di mana engkau membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga menjadi bahan pembelajaran untuk semua, dan silakan like dan subscribe channel ini supaya makin berkembang dan makin bermanfaat untuk banyak orang ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.